Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zahratul Aulia, siswi dari kelas 9 Madrasah Sanawiyah Paruluda. Oh ya, sebelum kita berangkat ke Sunan Derajat, kalian harus tahu siapa sih Sunan Derajat? Di sini saya akan menceritakan sedikit kisah tentang Sunan Derajat. Simak video ini ya. Sunan Derajat, wali sang penyelamat kaum lemah. Di pesisir Lamongan, ketika angin membawa aroma laut dan suara nelayan bercampur debur dengan ombak, seorang pemuda berdiri dengan memandang jauh ke ufuk timur. Tatanya lembut, namun hatinya menyala oleh kepedulian dalam. Ia bukan datang sebagai pemimpin perang, bukan pula sebagai ulama istana. Ia hadir sebagai penerang cahaya yang turun untuk merangkul mereka yang tersingkir. Dialah Sunan Derajat, sang wali dermawan yang menjadikan kasih sayang sebagai jalan dakwah dan kemanusiaan sebagai zikir paling luhur. Sunan Derajat lahir sekitar tahun 1470 Masehi dengan nama asli Raden Qasim. Ia adalah putra dari Sunan Ampel dan adik kandung dari Sunan Bonang. Sejak kecil, ia dikenal lebih pendiam, namun peka terhadap penderitaan orang lain. Sementara saudara-saudaranya menekuni ilmu dan seni. Raden Qasim memusatkan hatinya pada akhlak dan pengabdian. Ia dibesarkan di tengah keluarga ulama besar, dan ia langsung belajar dari ayahnya tentang ilmu fikih, etika, serta tradisi dakwah yang halus. Namun jati dirinya itu berbeda. Ia lebih pilih menyatu dengan rakyat miskin, para nelayan, petani, dan kaum marginal yang jarang tersentuh oleh pendidikan agama. Setelah dewasa, ia diutus ke pesisir Lamongan dan menetap di sebuah daerah yang kemudian dikenal sebagai Derajat. Di sana, ia mendirikan pusat dakwah sederhana yang kemudian berkembang sebagai pusat sosial. Di sana, ia tidak hanya mengajarkan doa dan bacaan, tapi juga membantu masyarakat dalam membangun sistem irigasi, memperbaiki perahu, bahkan menyuplai makanan bagi yang kelaparan. Ia dikenal dengan 7 ajaran kebaikannya. Salah satu yang terpenting adalah Memayu Hayoning Kuwana, membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Untuknya, dakwah tidak hanya diucapkan di atas mimbar, tapi juga dilakukan dengan tangan yang bekerja. Ia menolong, merawat, dan menghidupi rakyat miskin tanpa memandang status. Karena itu, ia dijuluki sebagai wali pemurah. Sunan Derajat menikah dan memiliki turunan yang meneruskan dalam perjuangannya dalam pendidikan dan kemanusiaan. Murid-muridnya banyak dari kalangan kecil, yang kemudian menjadi penyebar agama Islam yang penuh empati. Ia wafat sekitar tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Derajat Lamongan. Makamnya berada di atas bukit kecil dan damai tempat untuk seorang wali yang hidup untuk kedamaian. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Selamat menikmati perjalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.